siap operasi. Lama Ini saya sekali. kelengkapannya belum selesai. Dari tahun kemarin dah ini. Iya. Tapi kata Bang Yo udah ada lampu tuh katanya. Udah menyala katanya. Kalau malam, Ini saya udah nyala. saya lewat malam belum pernah Pak, soalnya kan Nah, itu posisinya. Tunggu. Jadi kalau mau kan berarti kan di kode-kode masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hanif Nalaswafi. Ini kita baru keluar dari bandara. Kita akan mencoba masuk ke jalan tol pertama di Sumatera Barat. Inilah jalan tol dari Padang ke Sicincin. Nah, jalan masuknya di sini di perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman. Kita belok ke kiri. Nah, ini jalan tol Padang Sicincin. operasi tolnya. Tolnya mulai dibuka karena libur kemarin ya. Itu kita lihat ada petugas-petugas tol yang lagi mengontrol. Jadi pengunjung tol ini saat liburan kemarin sangat ramai karena menghindari macet jalan dari Padang menuju ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang. Nah, ini jalan tol gerbang masuknya sudah mulai kelihatan ya. Untuk panjang jalan tolnya ini kurang lebih 30 berapa ya? 30 kilometeran lah. 36 apa 33 saya lupa. Nah, ini dia gerbang tolnya, gerbang tol Padang. Untuk saat ini masih free ya, alias gratis ya. Kepaloi lalang. Masih dalam uji coba. Nah, ini dia gerbang tol Padang. Mudah-mudahan tidak menjadi tol satu-satunya di Sumatera Barat. Ini kita lihat tuh, Padang golongan 1 Rp0. Jadi kita cukup menempelkan e-money saja, kartu elektronik, uang elektronik itu saja. Nah, oke, kita bisa lewat. Ini kita lihat jalan tolnya Berapa kilometer gua? lumayan mulus, tapi masih bergerigi-gerigi seperti itu. Katanya jalan tol ini jalan tol terindah di Indonesia. Kita lihatlah bagaimana pemandangan view-nya nih ya. Sepanjang jalan ini sejauh ini baru kita lihat ada pohon kelapa, perbukitan ya. Karena mungkin nanti kita akan melewati gunung, view gunung itu, ada gunung Tandike namanya, dan juga gunung Merapi Singgalang. Apakah kelihatan nanti kita lihat. Itu sebelah kiri ada pabrik milik Japfa Pacaran Pokpan ya. Nah, ada pabrik pakan di sana. Itu kita lihat. Itu pabriknya. Oh, Japfa. Milik Japfa Comfit. Karena kita melewati beberapa sungai, jadi ada jembatan. Itu jembatan yang pertama tadi. Kita melewati beberapa sungai dan juga beberapa jalan milik masyarakat ya, jalan umum. Jadi harus lewat jembatan. Nah, itu ada asap-asap. Kita lihat mungkin pembakaran jerami karena kiri kanan ini masih sawah. Tuh kita lihat sawah milik masyarakat. Dan juga tol Padang Sicincin ini cukup lama pengerjaannya ya. Hampir berapa tahun itu? Mungkin ada sekitar 9 atau 10 tahun. Karena permasalahan di Sumatera Barat ini yang paling sulit diselesaikan itu yaitu permasalahan sengketa tanah. Nah, di Sumatera Barat kan ada namanya tanah wilayat, tanah kaum. Nah, itu yang susah. Jadi setiap suku itu memiliki tanah yang harus diselesaikan dalam suku itu. Tidak selesai oleh 1-2 orang saja, harus satu suku. Itu yang membuat terlambatnya jalan tol Padang Sicincin. Nah, ini kita
kita sudah lewat Biasa lainnya yang apa tuh. jembatan berikutnya. Ini kilometer 6 ya. Kita sudah di kilometer 6. Kuliahnya beli tani bang. Naik kuliah kerajanya. Jalannya itu berliku-liku, jalan tolnya tidak lurus saja, jadi cukup panjang juga. Nah ini kilometer 7, kita lewat jembatan lagi. Rencananya ini jalan tolnya mau ditembus sampai ke Riau. Tidak terbayang kalau sampai ke Riau itu pasti mendaki, karena dari Padang ini dataran rendah menuju ke Bukit Tinggi, Payakumbuh. Ah itu kita lihat kelihatan view pemandangan gunungnya. Nah kita tinggal jalan lurus lagi, nanti kita akan bertemu dengan view jalan tol terindah di Sumatera Barat. Ya, cuaca cukup mendukung ya. Ini kita berangkat masih pagi-pagi, Siang atau malam lebih bilang cuaca cerah, karena beberapa hari yang lalu memang hujan lebat. Sekarang cuaca cerah, alhamdulillah. Nih kita lihat mungkin ada mobil yang agak lambat-lambat, itu mau menikmati suasana jalan tol baru ini. Maklumlah baru ada jalan tol di Sumatera Barat, inilah jalan tol pertamanya. Nah sebelah kiri kita lihat ada pinang, pohon kelapa, masih banyak perkebunan-perkebunan milik masyarakat. Lampung agak bergelombang. Ini mobil barang juga sudah mulai lewat jalan tol ya. Soalnya saat liburan itu yang membuat macet itu sebenarnya mobil-mobil barang ini, mobil ekspedisi. Nah itu karena jalan lambat, dia jalanan kecil dari Padang menuju ke Padang Panjang, Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Nah itu jalannya agak kecil. Beda punya lah bang. Yang Jadi sulit untuk memotong mobil ini kalau dalam keadaan liburan ya. Jadi memang intensitas mobil itu ramai pada saat liburan. Kalau hari biasa tergolong lancar lah. Nih kita lihat masih hutan ya. Maksudnya perkebunan kiri kanan ini, perkebunan kelapa. Nah ini kita lewati lagi jembatan yang lumayan panjang. Itu viewnya nih, ini mungkin view yang paling indah nih, yang dibilang-bilang yang viral itu. Ini dia viewnya. Wah, mengingat perjalanan ini jadi saya teringat sesuatu, teringat juga perjalanan kehidupan, mulai dari lahir, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah. Saat kuliah berpikir gimana supaya cepat lulus, saat sudah lulus berpikir bagaimana supaya kerja, saat sudah kerja berpikir bagaimana supaya berumah tangga, saat sudah berumah tangga berpikirkan juga bagaimana supaya cepat memiliki keturunan, saat sudah memiliki keturunan fokus membesarkan dan mendidik keturunan tersebut, mendidik anak-anak. Lalu setelah itu berpikir lagi bagaimana bekal yang akan dibawa kelak mati. Itulah perjalanan hidup. Kalau diingat-ingat hanya sebentar, tidak lama. Oleh karena itu seperti slogan yang sering saya ucap, yang ada di kanal YouTube saya ini, manusia yang paling baik itu yang selamat lidah dan tangannya daripada menyakiti orang lain. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu pohon kelapa, kebun kelapa. Juga seperti filosofinya pohon kelapa. Pohon kelapa itu dari akarnya sampai ke pucuknya itu bermanfaat, tidak ada yang terbuang. Bahkan buah kelapa itu pun seluruhnya bermanfaat, mulai dari airnya, isinya,
serabutnya, tempurungnya sudah jadi tempurung pun, sudah jadi arang pun masih bermanfaat, jadi berikat dan segala macam. Itulah sebenarnya yang kita harus tanamkan dalam diri kita untuk menjadi bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Berarti yang Oke, kembali lagi ke perjalanan kita ini. Kalau menurut perkiraan di Google Map ya, ini kita berjalan di jalan tol ini kurang lebih 30 menit. Lebih menghemat waktu sekitar 10 menit lah daripada kita lewat jalan biasa. Tapi kalau untuk hari ini pun mungkin ini sangat membantu sekali jalan tol ini, karena tidak ada lawan kita kan, kita cuma satu arah, one way. Nah ini sebelah kiri ini cukup unik nih, apa ini? Seperti perkampungan. Oh, kayaknya mau dibangun jalan layang di atasnya, tapi belum jadi, masih dalam perencanaan. Mau di Jambi capek sudah tol Jambi Riau. Sumbar Nah ya ini view-nya bagus juga nih, bersih, kelihatan gunung Tandike. Ini gunung yang ada di Sumbar Padang Pariaman, Buta Kebuta ujung itu tujuannya. sangat bersih. Pembagianku suka banyak. Nah ini khas Pulau Sumatera itu ini barisan. Jadi gunung itu tidak berdiri sendiri, di samping kiri dan kanannya berbaris-baris perbukitan. Itulah yang dikatakan oleh siapa namanya penjelajah itu, Ibnu Battuta, Andalusia, seperti di Andalusia. Jadi ketika Ibnu Battuta bersandar di Pulau Sumatera, Ibnu Battuta langsung mengatakan Haza Andalusia, ini Pulau Andalusia, mirip seperti Andalas. Itulah namanya menjadi Pulau Andalas, nama lain Pulau Sumatera, karena bukitnya itu bukit barisan. Nah ini kita lihat pabrik batu bata. Nah, kalau pabrik batu bata kebanyakan itu di Lubuk Alung, seperti kita sudah sampai di Lubuk Alung. Ini kiri kanan kita lihat Lubuk Alung ya bang. tebingnya diberi tembok ya, diberi dicor, sama seperti di Kelok 9. Nah ini seperti itulah. Nah itu kita lihat di atas ini Cucu lo. ada jalan. Hanya cici lo. Ini sepertinya melewati perkampungan warga, jadi diberi jalan untuk Awak mana lah misalnya jalan awak kaki dan juga motor. itu ya bang. Oke, kita sampai di rest area. Ini rest area tapi masih dalam proses finishing sepertinya, sehingga belum dibuka untuk umum. Tuh rest areanya sebelah kiri dan sebelah kanan ada rest areanya di sini. Oke. Berarti kalau sudah ada rest area, kita berarti sudah di pertengahan jalan. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di si Cincin. Ini baru pertama kalinya saya ke jalan tol ini ya. Langsung saya rekam. Apa itu? Oh, ada spanduk-spanduk. Sepertinya ada protes-protes gitu dari masyarakat. Biasalah, kalau ada suatu inovasi pasti ada suatu protes dari masyarakat. Nih, kita lihat kiri kanan ini semen full. Jadi ingat di Kelok 9, mungkin ada yang pernah ke Kelok 9. Nah, seperti itulah, tebingnya itu dicor supaya tidak runtuh, supaya tidak longsor ya. Ini di bawahnya nih, kalau bisa dilihat kiri kanan bawahnya tadi itu ada semacam jurang ya. Jadi ini sepertinya tanah timbunan. Bukit ini digali terus ditimbun yang jurang ini. Jadilah jalan tol seperti ini. Nah, kita lihat nih, kiri kanannya masih seperti jurang dalam ya.
balik modal itu. Jadi tantangan di Sumatera itu jalan tolnya berbukit, lembah dan berbukit. Beda dengan di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa kan kebanyakan jalan tolnya datar, tanahnya datar, tur tanahnya. Di Sumatera ini agak berbukit. Nah, ini mobil barang lagi. Ini bukit yang keberapa ini yang dicor ya? Nggak ketebayang lah berapa dananya habis ini buat jalan tol ini. Dan kapan balik modalnya? Sepertinya sulit balik modal ini. Wah, batu yang dicornya. Mungkin sekitar 100 tahun lagi kembali modalnya tangga. Yalah. Ya, kita sudah dekat ya. Sudah di kilometer berapa tadi itu? 27 berapa? Kita sudah dekat. Ini ada tiang-tiang lampu. Apakah lampunya hidup malam hari atau tidak? Kita tidak tahu juga ya. Nanti kita coba pulang lewat sini lagi malam. Itu ada juga kandang ayam sepertinya. Bukan ya, Pak. Bukan. Sawah-sawah juga ada. Ini artinya kita sudah semakin dekat dengan perkampungan warga. Mungkin beberapa menit lagi kita sampai di ujung jalan tolnya. Kita lihat Gunung Tandikenya semakin dekat. Gunung Tinggi menjulang. Oke, kita sampai di gerbang keluar tol Cicincin. Tapi kata Bangnya Akhirnya kita sampai juga. Kalau malam. Nah, karena jalan tolnya baru ada Padang Cicincin, jadi pintu tolnya cuma satu, exit tolnya Padang Cicincin saja. Coba nanti pulang kita lewat sini. Nah, masuknya dari kota Padang, keluarnya di Kabupaten Padang Pariaman di Cicincin. Mungkin rencananya ikut. Nah itu kita lihat lampu di atas itu berbalik, jadi kita harus berbalik, balik arah. Nah ini rencananya lurus ini ke depan ini mau dibuat jalan tol ke Bukit Tinggi, Yang arah Padang, arah Payakumbuh sampai ke Riau. Tapi nggak tahu lah kapan realisasinya ya. Oh. Siko tembusnya. Masih dalam Kita sampai masuk sampai keluar si Samo ya. Yang rancangan. kita keluar berarti. Apalagi ditambah dengan efisiensi anggaran saat ini, mungkin 10 tahun lagi bisa jadi atau lebih Ada di pintu masuk. ke bawah alam. Ada dua belum. Padang. Kita keluar dari jalan tol, kita menuju jalan Oh, itu masuknya raya. ya berarti ya. Ah, Itu ya. itu masuk dalam. Nah ini sepertinya juga Jadi kayaknya penghubungan yang di atas ini yang untuk jalan tol lagi selanjutnya. Lampu-lampunya cukup dekat ya. masih dalam tahap pembebasan lahan berarti itu, Bang. Sepertinya kalau malam hidup nih. Masih ke pintu tol yang berubah. Jalan tolnya udah bagus. Tuh masih ada, walaupun masih ada beberapa petugasnya masih bekerja ya, tapi sudah bisa dilalui. Nyaman, cukup nyaman jalan tolnya. Oke, sekian dulu. Itu masih kita lihat masih banyak mobil yang masuk. Sepertinya mau ke Kota Padang tuh. Kiri. Ya mudah-mudahan lah Kan tuh masuk ke ke depannya di Sumatera Barat semakin maju dengan adanya jalan tol ini. Pariwisatanya semakin berkembang, daerahnya juga semakin banyak kemajuannya di bidang ekonomi terutama. Itu mungkin yang ke Baloi Dalang cincinnya, Bang. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Saya doakan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah dan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kayu tanam. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.